Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat eh, dan semoga tetap bersemangat walaupun kita kuliah secara daring. Dan perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mata kuliah terkait jurisprudensi hukum keluarga dengan tema aliran penemuan hukum. Perkenalkan, saya sendiri Widya Nureni Asuti dan nanti saya bersama dengan Muhammad Hafizuddin Farhan. Baik, langsung saja ke materinya. Aliran penemuan hukum itu terbagi menjadi beberapa aliran. Yang pertama, aliran legisme. Pada tahun 1800, sebagian besar hukum adalah kebiasaan yang beraneka ragam dan kurang menjamin kepastian hukum. Sebagai reaksi terhadap ketidakpastian dan ketidakseragaman hukum, kebiasaan timbul pada abad ke-14 di Eropa, usaha untuk penyeragaman hukum dengan jalan kodifikasi. Jalan kodifikasi dengan menuangkan hukum secara lengkap dan sistematik dalam kitab undang-undang. Hukum kebiasaan sebagai sumber hukum mulai ditinggalkan. Keadaan ini menimbulkan gagasan untuk menyatukan hukum dan menuangkan dalam sebuah kitab atau undang-undang yang disebut dengan kodeks, maka timbullah gerakan kodifikasi. Aliran regisme beranggapan bahwa undang-undang itu sedemikian sempurnanya sehingga semua persoalan hukum yang ada di masyarakat sudah tertampung oleh undang-undang. Hakim dalam melaksanakan tugasnya sekedar sebagai mulut peraturan-peraturan. Hakim dalam melakukan tugasnya terikat pada undang-undang sehingga pekerjaannya hanya melakukan pelaksanaan undang-undang belaka atau sering disebut dengan veto passing. Dengan menjalani jurisprudensi impret, yaitu suatu dedukasi logis dari suatu perumusan yang luas atau sering disebut dengan proposisi mayor kepada suatu keadaan khusus atau proposisi minor, sehingga sampai pada suatu kesimpulan interpreta. Yang kedua, aliran penemuan hukum yaitu aliran Freire-Steller. Aliran ini bertolak belakang dengan aliran legisme. Aliran ini lahir karena melihat adanya kekurangan dalam aliran legisme dan tidak memenuhi kebutuhan serta tidak dapat mengatasi persoalan-persoalan yang sering muncul. Ciri utama pada aliran ini ialah hakim yang menentukan dan menciptakan hukum judge-made law karena hasil keputusan didasarkan pada keyakinan hakim atau yang sering disebut dengan jurisprudensi. Alasan selanjutnya ialah keputusan hakim lebih dinamis atau up-to-date karena senantiasa mengikuti keadaan dan kondisi perkembangan di masyarakat serta bertitik tolak pada kegunaan sosial atau sering disebut social dogmatic. Aliran Resteller memberikan kebebasan kepada hakim dalam melaksanakan tugasnya. Hakim memiliki kebebasan untuk mempergunakan undang-undang atau tidak karena tugas hakim adalah menciptakan hukum. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Hafizuddin Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafizuddin Farhan dari kelas SAF. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Widya mengenai aliran sosiologis Reitzer. Aliran ini memiliki pandangan bahwa untuk menemukan hukumnya, hakim harus mencari kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat. Aliran ini dipelopori oleh Hemaker dan Habermas. Hemaker berpendapat bahwa hakim setidaknya mendasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat ketika putusan tersebut dijatuhkan. Sedangkan Habermas mengemukakan bahwa hanya putusan hakim yang sesuai dengan keadaan hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakat yang merupakan hukum dalam makna yang sebenarnya. Aliran ini lebih menitik beratkan kepada ilmu kemasyarakatan karena aliran ini memiliki pandangan bahwa hukum akan kembali ke masyarakat hingga putusan hakim dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, aliran Raswinding.
Dalam perkembangan hukum, ternyata ditemukan bahwa tujuan utama aliran fair reseller menimbulkan ketidakpastian. Oleh karena itu, muncullah aliran baru yang disebut aliran race winding. Aliran ini merupakan pengembangan dari aliran legisme yang dengan aliran free race winding. Perkembangan aliran race winding ini terjadi karena pemikiran hukum harus berdasarkan asas keadilan masyarakat, sedangkan berkembangnya karena ternyata pembuat undang-undang, pemangku kebijakan interpret tidak dapat sosial hingga undang-undang mengalami ketertinggalan. Sedangkan undang-undang tidak dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul, tidak memberikan secara terinci atau detail. Oleh karena itu, aliran ini memadukan antara undang-undang dengan ketetapan hakim supaya hukumnya jauh relevan dan berdampak baik di kemudian hari. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.